Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang action plan optimalisasi indeks tata kelola pengadaan atau ITKP, pengadaan barang jasa yang merupakan sharing session dari Provinsi Kalimantan Selatan. Eh, Perlu saya sampaikan, acara ini terdiri atas dua sesi. Sesi pertama 45 menit merupakan penyampaian materi oleh narasumber. Kemudian sesi kedua itu 45 menit merupakan diskusi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, saran maupun diskusi lebih lanjut, silakan menyampaikannya melalui kolom chat atau eh, raise hand gitu ya. Dan nanti akan kami persilahkan. Nah, perlu juga kami sampaikan eh, nanti link absen akan kami sampaikan setelah eh, paparannya Bapak Ibu Bisa kirim lah, kirim ya. mengisi daftar hadirnya. Nah, dan link daftar hadir ini akan kami tutup 20 menit setelah acara Zoom meeting kita selesai. Jadi harap Bapak Ibu sekalian mengisi informasi yang jelas terkait dengan nama, kemudian asal dari Bapak Ibu sekalian nantinya akan jadi sertifikat yang tulis di sertifikat ya Bapak Ibu. Dan untuk keberkahan dan kelancaran acara ini, eh, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa kita mulai. Selesai. Nah, tanpa berlama-lama lagi, eh, saya akan membuka sesi pertama yaitu 45 menit pemaparan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Rahmadin. Beliau merupakan Kepala Biro PBJ di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, eh, untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Dr. Rahmadin untuk menyampaikan materinya. Silakan, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan materi terkait action plan optimalisasi indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa. Terima kasih yang sudah berhadir dan terima kasih dari Pak Manci Santosa yang sudah memperkenalkan saya untuk melaksanakan sharing session terkait action plan ITKP BPD. Sebelum mulai acara, mari kita berpantun. Haji Kosasih dan Haji Kodir bersama Ibu membeli ketupat. Terima kasih bagi yang sudah berhadir. Semoga Zoom meeting ini bermanfaat. Bunga kembang itu namanya, warnanya indah menarik hati. Terima kasih kepada Bapak Munci Santosa dan peserta Zoom meeting yang sudah hadir di sini. Dan masih goreng dengan saya peti, semakin nyaman kalau ditambah dengan sambal terasi. Perkenalkan nama saya Ahmad Deneji. Semoga Zoom meeting ini menjadi wadah kita untuk bersilaturahmi. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri, nama Rahmat Deneji. Di slide tercantum alamat website pribadi, alamat email, dan nomor HP serta turut saya cantumkan link bio agar kita bisa lebih intens berkenalan di berbagai platform dari media sosial. Dan keseharian saya adalah bertugas di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terus saya tampilkan juga latar belakang pendidikan.
diklat yang pernah saya ikuti, dan juga sertifikat kompetensi BNSP yang saya miliki. Hal ini dikarenakan ada pepatah yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perlu menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian, mana tahu dari Bapak Ibu sekalian ada yang satu alma mater dengan saya, atau kita sama-sama pernah mengikuti diklat dan punya sertifikat BNSP yang sama dengan saya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada iklan sedikit show off terkait keikutsertaan saya sebagai narasumber di berbagai event, baik nasional maupun internasional, dan juga sertifikat diklat yang pernah saya miliki. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir perkenalan kita sudah cukup. Mari kita fokus pada hal yang krusial terkait tema kita kali ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kemarin, hari ini, ataupun besok, berada pada posisi-posisi yang sangat menentukan. Berada pada posisi yang sangat strategis. Dan Bapak Ibu sekalian harus memikirkan semua hal yang ada di layar ini secara bersamaan, secara bergantian. Dan untuk itu maka kita perlu menyepakati bahwa ada suatu strategi yang perlu kita laksanakan untuk menyandingkan berbagai faktor yang sangat kompleks tadi dengan interkoneksi, dengan kolerasi, dan dengan saling kontribusi satu sama lainnya. Bapak Ibu sekalian, bahwa pemilihan materi ini diawali pada saat saya mengikuti acara di Jakarta tanggal 7 November tahun 2023, di mana di salah satu hotel berbintang di Jakarta berlangsung rakornas pengadaan barang dan jasa. Dan pada saat itu Kalimantan Selatan mendapatkan reward dari LKPP sebagai provinsi dengan nilai ITKP terbaik. Dan saya berkeinginan agar reward tersebut tidak berhenti di Provinsi Kalimantan Selatan saja. Akan tetapi saya mencoba akan menyebarluaskan minimal ke 577 KPPJ lainnya, atau minimal ke peserta Zoom meeting kita laksanakan pada siang atau sore hari ini, terkait action plan apa yang sudah saya laksanakan di dalam mengakselerasi nilai ITKPPJ dari Provinsi Kalimantan Selatan. Baik Bapak Ibu sekalian, apa itu ITKPPJ? Mengapa ITKPPJ? Apa hubungan ITKPPJ dengan reformasi birokrasi? Dan selanjutnya apa indikator dari ITKPPJ? Dan bagaimana mengakselerasi optimalisasi nilai ITKPPJ? Dan apa tips yang dapat kita lakukan? Tentu saja Bapak Ibu sekalian selalu berpikir bagaimana agar proses pengadaan barang dan jasa bisa terlaksana untuk mendapatkan nilai atau value for money dan tetap dalam radar reformasi birokrasi. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam jangka waktu 1 jam ke depan saya akan membahas kenapa ITKPPJ itu sangat penting. Karena pada tingkat mikro, proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu indikator reformasi birokrasi dalam indikator antara. Berdasarkan Permen RB nomor 25 tahun 2020 yang mencoba memformulasikan roadmap pencapaian reformasi birokrasi, di mana tujuan yang hakiki yang ingin dicapai adalah terwujudnya pemerintah yang bersih, akuntabel, kapabel, serta cepat, tepat, dan profesional. Dan ada satu hal yang sangat penting adalah bersih dari praktik KKN. Selanjutnya, di dalam hal tersebut maka peran LKPP itu lahir melalui keluarnya SE nomor 4 tahun 2021 yang menyatakan bahwa indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
Targetnya adalah minimal baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian LKPP telah mengeluarkan SK nomor 4 tahun 2021 tadi, dilanjutkan dengan membuat surat, yaitu dari Direktur Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan tanggal 20 Desember tahun 2022 yang berisi terkait strategi pencapaian indeks tata kelola pengadaan minimal baik pada tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, tentu saja sekarang sudah di tanggal 28 November tahun 2023, kita punya cukup waktu 1 bulan minimal untuk melaksanakan berbagai trik-trik yang coba kita simulasikan nanti di dalam penyampaian materi saya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa pelaku pengadaan sekarang masih berbicara proses secara konvensional. Dan ITKP PBJ memaksa dalam tanda kutip positioning dari pelaku pengadaan selangkah lebih maju dari pola pengadaan yang masih kita laksanakan dengan pola konvensional. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa proses tahapan pengadaan barang dan jasa itu diawali dari perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, sampai pada pelaksanaan kontrak saja. Dan LKPB memandang melalui ITKP PBJ ini bahwa kalau proses pengadaan secara konvensional saja tadi itu tidak cukup di dalam membangun roadmap proses pengadaan barang dan jasa. Jadi kita dipaksa untuk mengarahkan proses pengadaan sedikit extend ke arah kiri, sedikit extend ke arah kanan, atau ke arah sebelum perencanaan pengadaan dan setelah proses realisasi pelaksanaan kontrak. Baik Bapak Ibu sekalian, Reformasi Birokrasi telah menetapkan indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai tujuan antara dengan target minimal baik. Sebelum tahun 2020, hanya 2 indikator yang menjadi parameter, yaitu indikator SDM dan indikator level kematangan saja. Dan sejak keluarnya SK nomor 4 tahun 2021 ini, maka selain yang 2 indikator tadi, ada penambahan parameter yang lainnya, yaitu indikator pemanfaatan sistem SPSI. Menurut saya, kenapa ini sangat penting disampaikan oleh LKPP? Karena kalau suatu proses pengadaan barang dan jasa masih mempertahankan pola-pola yang manual, maka LKPP sebagai regulator akan sulit melaksanakan monitoring terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Apalagi di era digitalisasi sekarang, proses itu sangat penting di dalam pencapaian value for money. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyampaikan proses pengadaan barang dan jasa sebelum tahun 2020 tadi, maka untuk indikator pemanfaatan sistem pengadaan SPSD itu sangat penting kita laksanakan. Bagaimana agar penilaian indeks tata kelola pengadaan minimal baik itu dapat kita laksanakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa yang dapat memberikan pemenuhan nilai-nilai manfaat atau value for money sebesar-besarnya. Dan sesuai dengan SE LKPP nomor 4 tahun 2021 tadi, ada indikator pemanfaatan sistem SPSI. Baik Bapak Ibu sekalian,
perlu saya sampaikan bahwa ITKP PBJ ini sangat relate dengan apa yang diarahkan oleh Monitoring Center for Prevention atau MCP dari Korsubgah KPK, di mana MCP ini ditugaskan untuk melaksanakan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Jadi antara MCP Korsubgah KPK dengan ITKP PBD ini adalah saling bersinergi, saling berintegrasi untuk pencapaian perbaikan tata kelola pemerintahan. Baik Bapak Ibu sekalian, akhirnya SE nomor 4 tahun 2021 dengan adanya tambahan indikator, maka kita perlu secara serius memperhatikan indikator-indikator di dalam pemanfaatan ITKP PBJ, yaitu pertama, ketaatan penginputan RUP di dalam SIRBO. Kedua, pelaksanaan e-purchasing. Ketiga, pelaksanaan e-tendering. Yang keempat, realisasi transaksi di toko daring atau bea pengadaan. Kemudian, e-kontrak. Dan selanjutnya adalah non-e-purchasing dan non-e-tendering. Dan tentu saja kita rangkum dengan indikator yang telah ada sebelumnya, yaitu SDM, kemudian level kematangan UKPBD. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini terlihat bahwa ada 8 indikator dari ITKP-PBJ, mulai dari penginputan SIRO, e-purchasing, e-tendering, toko daring, e-kontrak, non-e-purchasing dan non-e-tendering, kemudian kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, dan yang terakhir adalah level kematangan UKPBJ. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah perwujudan 8 indikator tersebut dalam satu waktu bersamaan akan sulit? Kita punya waktu 1 bulan untuk menuju proses penarikan data dari LKPP. Jadi kita perlu ada strategi optimasi. Artinya tidak semua indikator kita kejar full. Berarti kita perlu ada pemilihan yang mana yang priority, mana yang priority. Baik Bapak Ibu sekalian, hal yang penting dan yang paling urgent adalah bagaimana kita mampu merencanakan proses pengadaan barang dan jasa, kemudian kita mampu monitoring proses pengadaan tersebut, dan yang ketiga, mampu mengevaluasi semua proses pengadaan barang dan jasa. Dan tentu saja, untuk mengawal hal tersebut, kita perlu tim pendukung. Seorang kepala UKPBD tidak sanggup akan mengawal proses ini dengan secara serius, karena di sela-sela pekerjaan yang cukup berat, maka perlu tim pendukung yang melaksanakan monitoring, yang melaksanakan pendampingan ke SKPD, dan yang memberikan guideline tata cara pemenuhan indikator dari nilai ITKP PBJ. Baik Bapak Ibu sekalian, tim apa yang perlu disiapkan oleh UKPBD? Di sini saya rangkum ada 9 tim yang sudah saya siapkan, dan nanti saya akan sertakan template dari SK yang sudah saya siapkan, tinggal sesuaikan dengan kondisi daerah Bapak Ibu sekalian, dan file tersebut bisa digunakan. Yaitu pertama, tim Monep RUP Silo. Ini sangat berkaitan dengan teman-teman di LPSI. Kemudian tim monitoring e-purchasing, tim monitoring e-tendering, dan tim monitoring toko daring. Ini sangat penting kita perhatikan bersama, karena seluruh tim yang telah kita bentuk itu diharapkan bisa membangun
kolaborasi dengan tim yang lainnya, kita harapkan bisa lebih responsif terhadap proses perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian kita harapkan tim yang dibentuk bisa lebih sinergi, dan yang terakhir adalah tim yang dibentuk kita harapkan bisa lebih memperkuat kontribusinya dengan seluruh tim yang lain. Ada 8 atau 9 tim yang sudah kita siapkan, nanti filenya bisa di-download. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, pentingnya inovasi UKPBD di dalam pemenuhan indikator-indikator dari ITKP-PBD. Lanjut. Saya akan membahas satu persatu terkait indikator tersebut. Pertama, untuk indikator SIRO atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Tipsnya adalah pastikan Bapak Ibu sekalian telah melaksanakan pemantauan terhadap dashboard RUP di dalam SIRO secara intens untuk memastikan bahwa RUP telah terinput 100% di dalam SIRO. Dan apabila telah terinput di atas 50%, maka kita bisa lanjut pada penilaian. Dan yang pasti, nilai maksimal yang Bapak Ibu bisa raih di dalam penginputan RUP di dalam SIRO ini adalah maksimal 10. Dan pastikan data RUP di SKPD atau UPT Bapak Ibu sekalian yang belum sesuai telah diperbaiki. Dan pastikan data RUP di SKPD UPT itu telah sesuai. Dan yang paling penting adalah pastikan sebelum tanggal 31 Maret data RUP dan SIRO telah benar-benar clear. Artinya bisa kita lihat di tayangan itu bicaranya adalah angkanya 100%, tidak 80%, tidak 120%. Karena ITKPBD ini merupakan bagian sangat penting di dalam proses pengadaan selanjutnya, terutama untuk indikator RUP di dalam SIRO. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita melangkah kepada e-purchasing. Untuk e-purchasing, pastikan bahwa penginputan paket selesai. Dan apabila paket selesai telah terinput lebih dari 50%, dibandingkan paket aktif di dalam SPSI, maka kita akan mendapat nilai. Dan apabila belum mencapai 50%, maka nilai kita akan drop ke angka 0. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk skor maksimal untuk indikator e-purchasing ini adalah 4. Jadi seoptimal apapun Bapak Ibu lakukan, skor maksimalnya 4. Lanjut, untuk data-data lainnya sebagai informasi saja ini, sebagai perbandingan, karena kami setiap hari harus melaksanakan monitoring terhadap proses e-katalog maupun e-purchasing, bahwa produk tayang sudah di angka 41.640 produk, transaksi sudah 1,2 triliun dari 42 etalase, dan transaksi sudah berlangsung dengan penyedia 1.727 penyedia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran saja bahwa paket tender yang kita laksanakan terus-menerus kita kawal agar bisa menghasilkan output yang maksimal. Lanjut. Jadi, nilai pagu e-tendering di SPSI dibagi dengan total nilai e-tendering harus lebih 50%. Saya garis bawahi harus lebih dari 50%. Dan skor maksimal adalah 5. Dan kami di Provinsi Kalimantan Selatan
karena kita kesulitan untuk melihat dan memonitor proses e-tendering secara manual. Kami punya aplikasi yang namanya Simantep. Bisa kita lihat progresnya seperti apa. Ya, dari aplikasi Simantep ini kita bisa melihat paket pengadaan yang langsung, paket pengadaan menunjukkan langsung, total persentasenya itu bisa kita copy, kita share ke SKPD biar mereka tahu SKPD mana yang belum menyelesaikan paket pengadaannya. Dan selanjutnya untuk paket tender di sini, paket tender kita bisa klik. Nah, ini bahwa paket tender yang kita laksanakan 143 paket dengan pagu 532 miliar. Dan di bawah ini kita ada pembagian baik itu tender seleksi maupun tender cepat. Totalnya ada terlihat di bawah. Dan di sini ada indikator kinerja di SKPD yang ada. Artinya tim yang kita bentuk tadi telah melaksanakan penilaian ke SKPD. Untuk itu perlu penampingan ke SKPD mana yang belum progres, apa yang harus kita lakukan untuk mensupport SKPD, dan pendampingan apa yang harus kita laksanakan untuk mendukung SKPD. Baik, kita lanjut ke tayangan. Tendering sudah kita bahas. Tendering sudah lanjut. Tendering sudah. Selain Simantep tadi kita juga punya aplikasi pendukung yaitu Sila Praja, Kalsel Pro, .go.id. Ini tampilannya kita bisa melihat progres kinerja dari masing-masing pokja di aplikasi ini dengan mengklik statistik ya. Kemudian untuk toko daring ada hal menarik di ITKP PBJ ini, di mana untuk toko daring itu indikatornya berbeda dengan indikator zero, indikator e-purchasing maupun indikator e-tendering. Kenapa saya anggap berbeda? Karena untuk indikator toko daring, tipsnya adalah pastikan kementerian, lembaga, Pemprov, Pemkab, Pemkot telah bertransaksi di toko daring atau bela pengadaan minimal 1 kali. Dan apabila telah melaksanakan transaksi minimal 1 kali saja, maka Pemprov, Pemkab, Pemkot ataupun KRPD sudah mendapatkan nilai maksimal 1 untuk indikator toko daring. Artinya LKPB meminta agar kita melaksanakan transaksi melalui toko daring minimal 1 kali saja agar terpenuhi indikator skor maksimal 1. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ini sebagai gambaran bahwa kita terus-menerus melaksanakan pemantauan transaksi di e-kantor lokal dan transaksi di bela pengadaan. Bisa terlihat di layar bahwa progresnya sudah lumayan on the track untuk provinsi dan 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk e-kontrak, permasalahan yang sering terjadi adalah para pelaku pengadaan masih menggunakan pola-pola konvensional seperti tadi. Jadi kita melaksanakan
proses perencanaan, memilih penyedia, dan setelah melaksanakan kontrak, maka barang yang kita perlukan itu akan datang ke tempat kita. Itu pola konvensional menyatakan bahwa kalau barang itu sampai di tempat kita, serah terima, itu selesai tugas dari DA, KPA maupun PPK. Padahal menurut ITKP PPJ, proses seperti itu tidak selesai, belum selesai. Artinya ada proses setelah itu, yaitu kita harus mengupload data e-kontrak di dalam SPSE, dan selanjutnya PA, KPA maupun PPK menyatakan bahwa pekerjaan selesai di SPSE. Artinya fitur tender selesai atau paket selesai di SPSE itu harus tetap kita klik untuk menyatakan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa mulai perencanaan sampai serah terima pekerjaan itu selesai. Dan skor maksimal lumayan banyak nih di e-katalog nih, yaitu maksimal 5%. Beda dengan toko daring tadi hanya 1%. E-purchasing 4%, dan seterusnya agak tinggi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai gambaran saja bahwa kita kembali lagi ke aplikasi Simantel tadi, terus-menerus melaksanakan monitoring terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Lanjut Bapak Ibu sekalian, untuk indikator yang keenam, yaitu indikator non-e-purchasing dan non-e-tendering. Karena sebelumnya kita sudah terbiasa dengan pola-pola manual. Semua proses kita tidak laksanakan by system. Jadi menurut ITKI PBJ ini, semua proses diharapkan bisa dilaksanakan secara transaksional. Dan tipsnya, kalau sudah terlanjur dilaksanakan secara manual, maka opsinya adalah segera lakukan pencatatan di SPS ini agar sistem mencatat bahwa proses Bapak Ibu laksanakan itu dinilai. Ini sebagai gambaran bahwa paket tender dan paket non tender terus-menerus kita laksanakan monitoring. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bagian dari aplikasi Simantel tadi. Kita terus-menerus memantau proses PBJ di SKPD yang ada, dan tim kita, tim pendamping sesederhana melaksanakan koordinasi, melaksanakan konsolidasi, dan melaksanakan kolaborasi dengan SKPD agar proses PBJ berdasarkan indikator dari ITKP PBJ tadi bisa berjalan dengan lancar, on the track, dan bisa meningkatkan nilai dari ITKP PBJ. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita lihat catatan non-tender tercatat di Simantel. Kemudian selanjutnya untuk indikator yang ketujuh, yaitu kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ. Bapak Ibu sekalian, untuk indikator ini Bapak Ibu sekalian harus lebih aware. Kenapa ini penting? Karena skornya lumayan banyak, yaitu skor maksimal 30. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah jumlah JF PBJ yang Bapak miliki dibagi dengan jumlah formasi yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB dikali dengan bobot. Atau di Kalimantan Selatan, kita punya Jakung 21 dibagi dengan 30, yaitu sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Menpan RB dikali dengan bobot atau 30. Dan kita dapat nilai 21. Jadi semakin banyak Bapak Ibu sekalian menambah JF PBBJ di dalam OKPBJ-nya,
semakin bisa mengejar target KPK dan angka maksimal akan Bapak Ibu kabarkan di dalam perhitungan. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah level kematangan UKBPJ. Kenapa level kematangan UKBPJ ini sangat penting? Karena untuk level kematangan UKBPJ itu memiliki skor maksimal. Artinya, kalau Bapak Ibu sekalian telah mendapatkan penghargaan sebagai level 3 atau level proaktif, atau di dalam skor SIU KPPD-nya 9/9, maka Bapak Ibu sekalian telah mendapatkan nilai 40 bandingkan dengan indikator topodaring tadi cuma 1. Jadi Bapak Ibu sekalian harus sebisa mungkin mengatur ritme proses akselerasi dari penilaian ITKP PPD yang bisa Bapak Ibu laksanakan sesuai dengan kondisi daerah dan keuangan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, tips selanjutnya. Yang pertama, agar Kepala UKBPD secara intens mengawal kesiapan penarikan data. Kita ketahui bersama bahwa 1 April adalah penarikan data untuk sirup. Jadi pastikan sebelum 1 April data sirup sudah di atas 50%. Dan kalau memungkinkan, semuanya bisa 100% sebelum tanggal penarikan data tersebut. Kemudian untuk tanggal 31 Januari, itu data yang ditarik adalah data e-purchasing, 2 data e-tendering, 3 topodaring, 4 e-kontrak, dan yang kelima adalah data non-e-purchasing dan data non-e-tendering. Dan selanjutnya, tanggal 31 Oktober walaupun sudah lewat, kita perlu warning bagi teman-teman yang belum berada pada level 3 atau level proaktif, maka untuk tanggal 31 Oktober adalah penarikan data untuk SDM dan penarikan data untuk level kematangan UKBPD. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai gambaran saja di Kalimantan Selatan, berdasarkan pendampingan yang kita laksanakan, sudah ada 8 UKBPD yang sudah masuk pada kategori baik. Artinya masih ada 5 UKBPD yang belum atau masih berada pada kategori cukup. Dan 1 yang paling bawah adalah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai yang sangat baik. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai gambaran saja. Selanjutnya, nah tips-tips yang perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian perlu secara intens mengawal proses perencanaan, kemudian proses persiapan, 3 proses pelaksanaan kontrak, 4 proses serah terima, dan item-item yang perlu menjadi keharusan di dalam penginputan di dalam indikator ITKP PPD. Terutama kita bicara sirup tadi, kita bicara e-kontrak tadi, dan kita bicara paket tender selesai dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah tips-tips selanjutnya, pertama optimalkan UKBPD sebagai Center of Excellence. Kalau belum jadi Center of Excellence, maka kita dorong UKBPD menjadi level proaktif atau menjadi pusat keunggulan pengadaan. Kemudian yang kedua, kejar target untuk indikator yang bobotnya tinggi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa indikator yang memiliki bobot tinggi adalah yang pertama, level kematangan, skor maksimal di angka 40. Kemudian kualifikasi dan kompetensi SDM, skor maksimal di angka 30. Kemudian ketaatan penginputan RUP di dalam sirup, skor maksimal 10.
Selanjutnya baru e-tendering, kemudian non e-purchasing dan non e-tendering, kemudian e-kontrak. Itu skor maksimal 5. Setelah itu baru ke indikator yang di bawahnya sedikit, itu skor 4, yaitu e-purchasing. Itu skornya 4. Padahal regulasi selanjutnya meminta agar seluruh transaksi dilaksanakan melalui e-purchasing minimal 30%. Dan yang paling terakhir yang Bapak Ibu perlu kejar adalah toko daring. Kenapa toko daring terakhir saya sampaikan? Karena toko daring skornya nilainya 1. Artinya pada saat Bapak Ibu sekalian melaksanakan transaksi, sekali saja itu nilainya sudah 1 di dalam sistem. Baik Bapak Ibu sekalian, tips saya adalah sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian bisa disesuaikan, yaitu kejar skor maksimal dari level kematangan UKBPD, kemudian SDM, kemudian Ciro, kemudian e-tendering, kemudian non e-tendering dan e-purchasing, dan terakhir e-kontrak. Dan kalau tenaga dan sumber daya masih kuat, maka Bapak Ibu sekalian kejar e-purchasing karena skor maksimalnya 4. Dan terakhir adalah toko daring karena skornya 1 saja. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa Bapak Ibu sekalian harus memonitoring proses secara intens. Ini data AML dari LPLC yang terus-menerus kita kawal. Selanjutnya, bahwa untuk sirup ini sangat penting. Saya sampaikan bahwa kalau bisa penginputannya di atas 50%. Kemudian pastikan semua penginputan telah sesuai dan catat dan ingat bahwa penarikan data ROP itu akan kita laksanakan 1 April. Artinya kalau memang tahun 2024 ini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dan kegiatan tersebut kita input di ROP, maka pastikan 1 April sudah clear semuanya. Kemudian lakukan klarifikasi secara intens rencana, cara, dan metode. Kalau misalnya ada paket yang kita laksanakan melalui tender, ternyata kita input melalui tender, setelah perubahan regulasi, metodenya kita sesuaikan menjadi e-katalog. Itu harus disesuaikan. Artinya balance antara perencanaan dengan pelaksanaan sampai pada setelah pekerjaan dan tender itu dilaksanakan selesai, itu balance semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, e-purchasing juga bersama seperti sirup tadi, minimal 50% baru bisa dihitung. Kalau tidak mencapai 50% maka nilainya akan 0. Baik, lanjut. E-tendering juga bersama dengan sirup tadi. Tipsnya adalah segera laksanakan revisi kalau terjadi perubahan. Dan pastikan prosesnya sesuai dengan regulasi yang ada. Dan untuk paket e-tendering, itu penarikan datanya paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Oke, e-tendering sudah. Toko daring ini, saya hanya menyarankan sedikit saja bahwa laksanakan transaksi minimal 1 kali. Kalau 1 kali melaksanakan transaksi, berarti Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan nilai 1. Lanjut. Nah, untuk e-kontrak sangat penting karena nilainya lumayan ini, skor maksimal 5. Dan untuk upgrade nilai dari ETKP cukup mumpuni. Perlu Bapak Ibu ingat bahwa untuk e-kontrak
laksanakan e-kontrak sampai setelah terima pekerjaan. Bila setelah terima pekerjaan tidak dilaksanakan, maka tidak akan diperhitungkan di dalam pencapaian indikator e-kontrak. Makanya pastikan seluruh paket e-tender, paket pengadaan langsung, dan penunjukan langsung bisa dilaksanakan secara transaksional sebelum 31 Januari tahun 2024. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk data non-e-tendering dan data non-e-purchasing yang saya bisa kasih tipsnya adalah semua proses bisa dilaksanakan secara transaksional, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara transaksional, maka dilaksanakan pencatatan di sistem SPSE. Dan apabila terjadi perubahan, segera laksanakan revisi terhadap paket-paket ROP tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kualifikasi dan kompetensi SDM, kita harus proaktif menyampaikan surat keputusan atau SK pengangkatan JF PBBJ dari seluruh mekanisme pengangkatan. Kemudian kita harus melaksanakan pelaporan atau mengupdate pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa yang karena sesuatu hal diberhentikan, kemudian karena pensiun, kemudian karena meninggal dunia, ataupun JF PPBJ yang kita angkat kembali menjadi JF. Itu saja harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Misalnya SK pemberhentian, SK pengangkatan, SK pensiun, dan yang lain-lainnya. Dan sampaikan seluruh dokumen yang ada untuk SDM ini ke LKPB melalui Direktorat Pengembangan Profesi paling lambat 31 Oktober tahun 2023. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk level kematangan UKBPJ karena saya pikir ini sangat luar biasa, nilainya cukup tinggi, dan harapan kita ke depan agar seluruh UKBPJ menjadi pusat keunggulan pengadaan atau Center of Excellence, maka sesegeranya menyusun dokumen bukti dukung tingkat kematangan UKBPJ sesuai dengan SE nomor 2 tahun 2022, yaitu diikuti bidang BPSDM. Dan yang kedua, segera laksanakan asistensi atau konsultasi kepada pembina wilayah di LKPP atau PIC dari LKPP yang ditugaskan untuk membina kita terkait dokumen bukti dukung yang disusun. Kemudian dokumen bukti dukung diunggah ke aplikasi SIMKU, dan selanjutnya dilaksanakan verifikasi oleh verifikator dari LKPP. Selanjutnya, apabila ada perbaikan dokumen yang menjadi catatan dari tim verifikator, maka segera laksanakan perbaikan. Setelah diperbaiki, langsung upload lagi di sistem si UKBPJ LKPP, dan pastikan dokumen bukti dukung tersebut telah terverifikasi. Sekali lagi, telah terverifikasi paling lambat tanggal 31 Oktober tahun 2023. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai gambaran saja bahwa indeks tata kelola PBJ Provinsi Sulawesi Selatan yang awalnya kemarin di angka 56, kita coba akselerasi, kita coba optimalisasi dengan tim pendukung, dengan tim pendamping, dan seterusnya. Dan sekarang kita berada di angka 90,21 atau pada kategori aman baik. Ini adalah data yang kita ambil dari LKPP langsung, yaitu skor kita 90,21, warnanya sudah biru, artinya aman baik. Di sini bisa kita lihat jumlah masing-masing indikator yang bisa kita peroleh. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, untuk toko daring, walaupun kita sudah melaksanakan banyak transaksi, tapi LKPP perlunya hanya satu transaksi saja, sehingga nilai kita cukup 1. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai gambaran penghargaan yang kami peroleh pada saat Rakornas PBJ
tanggal 7 November yang lalu. Hapus dong. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pantun penutup. Membeli bunga ke pasar tua, begitu Ya, indah berwarna. Sekali lagi mohon maaf kepada semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih tak terhingga untuk Bapak Menteri Santosa dan seluruh manajemen MSTC atas kesempatan diberikan. Semoga MSTC semakin sukses ke depannya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah, terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian, tadi pemaparan yang disampaikan oleh Pak Rahmadin. Eh, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rahmadin pada rakor Rakornas pengadaan tahun 2023 di Bidakara tadi, Alhamdulillah Kalimantan Selatan memperoleh anugerah sebagai provinsi yang memiliki ITKP terbaik ya dari beberapa provinsi. Dan ada banyak pertanyaan melalui WA, kemudian ada juga teman-teman yang bertanya langsung ya Pak Rahmadin ya, gimana sih Kalsel itu bisa mendapatkan ITKP yang sangat baik. Nah, tadi pemaparan yang disampaikan oleh Pak Karo itu merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari beberapa provinsi dan beberapa kabupaten, eh, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmadin bagaimana tips dan trik supaya kita bisa mendapatkan ITKP yang baik, sangat baik juga ya. Jadi pada dasarnya semua provinsi kabupaten UKPBJ-nya bisa mendapatkan ITKP yang baik juga gitu ya. Tadi Pak Rahmadin menyampaikan sharing pengalaman bagaimana Provinsi Kalimantan Selatan mensiasati, mengoptimalisasi gitu ya kan untuk memenuhi indikator-indikator sehingga mendapatkan eh, ITKP dengan nilai yang sekarang alhamdulillah sudah berwarna biru gitu. Pak ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa istimewa ya Pak Rahmadin. Ya, mudah-mudahan gitu ya dengan kerjasama dan dukungan dari semua pihak kita bisa mencapainya. Nah, itu ya teman-teman sekalian, mungkin ada beberapa yang ingin bertanya, disilahkan. Bisa Bapak Ibu sekalian raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat ya. Bak- eh, Perlu kami ingatkan juga silakan Bapak Ibu sekalian mengisi daftar hadir. Ya, link daftar hadirnya sudah di-share di kolom chat. Ini nampaknya Pak Muji mungkin belum bergabung ya. Pak Muji tadi beliau sepertinya di dalam pesawat nih tadi baru boarding. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin berbagi juga mungkin ya. Mungkin di UKPBJ-nya, ITKP-nya apa sih yang perlu didongkrak lagi gitu indikatornya. Silakan, ini mumpung ada Pak Rahmadin yang bisa berbagi tips dan trik untuk mensiasati bagaimana untuk mencapai semua indikator-indikator pada ITKP itu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Rahmadin. Mungkin tadi ada yang terskip di paparannya. Baik, Pak Dasman, atas kesempatan yang kedua, kawan-kawan sekalian, perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa ITKP PBJ tidak segalanya, akan Hmm. tetapi sangat menentukan
proses kita selanjutnya. Artinya indikatornya ada 8. Yang utama adalah level kematangan UKBPJ. Artinya kalau kita sudah mencapai level proaktif, maka UKBPJ diharapkan tidak menjadi tukang tender seperti pola-pola konvensional. UKBPJ Ya. bisa menjadi tim pendamping, tim reviewer, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kalau indikator yang selanjutnya yang punya skor maksimal 30 tadi, yaitu SDM, maka kita semakin mumpuni untuk profesional. Jadi jangan harap apabila UKBPJ melaksanakan paket tender misalnya, tidak didukung oleh SDM-SDM yang berkualitas, maka proses PPJ tidak akan jalan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah indikator-indikator yang disebutkan tadi adalah indikator-indikator antara yang sangat berhubungan dengan indikator-indikator dari sistem yang lainnya. Seperti sistem sakit, seperti sistem dari MCP Konsultan KPK, itu sangat berhubungan. Artinya kita bisa melaksanakan satu kerja, dua pekerjaan. Artinya kalau kita bisa menginput RUP sesuai dengan regulasi di bulan Maret, maka kalau kita bisa menginput RUP dengan benar, ITKP PBJ kita bisa meningkat dari indikator ketaatan penghitungan silo. Dan kedua, kita bisa memenuhi MCP Korsubgah KPK. Artinya indikator-indikator ini harus kita laksanakan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing agar keinginan dari Permen PAN RB nomor 25 tahun 2020 tadi, artinya UKBPJ harus mampu mengejar ITKP PBJ minimal pada tahap terbaik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmadin atas tambahan penjelasannya gitu ya. Eh, Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin sharing gitu ya pengalaman di UKBPJ-nya di daerahnya. Dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Sudirman. Halo, Ya, siap. Silakan halo. Pak Sudirman. Ya, Pak. Ya, makasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya mungkin simpel aja Pak pertanyaannya kepada Pak narasumber dari Kalsel. Makasih Pak sudah cukup terang benderang. Pak, resepnya memang Bapak membentuk secara rutin dan ketat ya tim-tim Monet yang ada di UKPBJ-nya. Personilnya di tempat Bapak udah mumpuni ya Pak ya untuk melakukan itu semua gitu. Maksud saya untuk indikator-indikator yang tadi untuk mulai dari casing, sirup, dan sampai ke mantau esra terima monetnya. Semua sudah. Mungkin itu aja Pak pertanyaan saya Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Sudirman. Maaf, Pak Sudirman dari mana ya? Lupa saya. Ya, dari UK, sorry, dari UKPBJ Ketapang, Kalbar, dekat-dekat dengan Kalsel Oh, aja nih. oke. Nggak Iya. dekat. Untuk ke Kalbar kami harus ke Jakarta dulu. Iya betul betul betul. Ya, oke. Makasih Pak Sudirman. Nanti kalau Silakan. nanti kalau udah ikannya udah pindah mungkin ada langsung kali Pak. Ya, siap. Ya, Siap Pak Rahmadin. ya, Baik, ya Pak. Pak Makasih. Sudirman, pertanyaannya sangat luar biasa. Salam hangat dari Kalsel dulu untuk Kalbar nih. Iya Jadi Pak, sama-sama Ketapang, Pak. siap. Jadi Ketapang itu adalah perbatasan wilayah yang agak ramai itu. Beberapa Hmm. teman katanya ke Palangka, terus ke Sampit, ke Palangkabur, terus lanjut ke Ketapang. Iya Ya Pak ya. betul. Iya betul Pak. Pak Sudirman, Iya Pak. ada 3 hal strategi yang perlu
kita pahami bersama dan kami sudah melaksanakan hal itu. Yang pertama adalah yang paling krusial adalah tahun 2020 kita sudah mendapatkan penghargaan untuk Center of Excellence. Kalau nggak salah itu di Bogor itu dilaksanakan. Sejak itu kita menyusun dan melaksanakan berbagai pendukung kita yaitu melalui aplikasi. Kita punya Sila Praja Bergerak, juga aplikasi Simantap tadi, dan mereka melaksanakan monitoring Pak. Di samping kita membentuk tim tadi. Dan sebagai informasi, para jakung saya itu saya paksa untuk punya kompetensi. Makanya mereka harus ikut CPOF, ikut CPSP, dan CCMP, dan seterusnya. Dalam rangka mensupport tadi itu. Dan di Pemprov Kalsel mendapatkan reward yang cukup dalam bentuk TPP. Artinya kalau dibandingkan antara penghasilan dari JF PBBJ dengan JF lainnya itu kita lebih tinggi Pak Sudirman. Makanya teman-teman pada saat kita merasa kita kekurangan JF, kita tawarkan ke SKPD, kita tawarkan ke kabupaten-kabupaten kota. Dan alhamdulillah sekarang di belakang saya ada 4 orang yang menunggu agar mereka bisa proses mutasinya ke Pemprov Kalsel. Dan mereka bukan staf biasa Pak, mereka para JF walaupun di JF pertama. Dan kita akan bentangkan karpet merah kepada mereka agar bisa bergabung. Karena ABK kita 30, sekarang baru 21. Nah, berarti masih ada target saya untuk mencarikan 9 orang lagi. Dengan catatan kita kasih manfaatnya positif. Terima kasih, saya pikir, Tasman. Ya, makasih Pak Rahmadin. Ada yang perlu di ini lagi Pak Sudirman? Sedikit lagi Pak. Pak, izin. Ya, Berarti apa? Tunjangan khusus JF di Biro PBJ Kalsel sudah ada Pak ya? Tadi Pak ya? Belum tunjangan khusus Pak, belum. Gimana Pak? Masih TPP biasa. Oh gitu. Iya, Enggak, tapi biasanya nih Pak, antara tuntutan dengan Kampung Tengah nih kalau searah memang motivasi kerjanya tinggi Pak. betul Pak. Sebagai gambaran Pak Sudirman, Iya. untuk tunjangan para kasubag itu lebih rendah dibandingkan tunjangan JF pertama kita. Untuk kasubag itu lebih rendah dibandingkan JF pertama. Kemudian untuk JF muda lebih tinggi dibandingkan kabak. Gitu Pak. Ya Pak Kasman ya. ya. Sekarang Pak. Pak Pak Kasman ini Sudirman. lebih kabak. Ya. Jadi kalau TTP yang untuk pengelola PBJ itu sudah ada Pak, tetapi yang TTP khusus kami belum. Tadi itu kan di MCP juga harus ada ya KPK. kan ya Pak Rahmadin, tetapi kami ini Iya. baru aja ini menyesuaikan TTP itu berdasarkan kas jabatan. Cuman dalam waktu dekat mungkin akan kami bikin juga draft TTP khusus itu. Iya. Kalau di Kalbar gimana Pak? TTP-nya udah ya? Masih masih bahas terus Pak. Jadi masih Oh, sama aja Pak dengan TPP umum yang biasa. Jadi agak oh, berat memang gerakan teman-teman ini. kalau sama aja ya nggak ada daya tariknya kan? Justru itu Pak makanya. Jadi kita masih draft bahas-bahas terus. Kayaknya jujur nih Pak, ada kecemburuan juga kalau bahas-bahas kayak gini kayak eksklusif UKPBJ-nya. Tapi sementara dengan posisi sekarang kalau kita tawarkan mereka ke UKPBJ juga pada ini semua nggak ada yang berminat. Oke.
Iya Pak, Eh, makasih. ya, makasih Pak Sudirman. Sama-sama Pak. Salam sama teman-teman di sana ya, Pak ya. Ya Pak, makasih banyak udah diberi kesempatan. Ya, silakan. Ke Kalsel Pak Dirman. Iya Pak. Main ke Kalsel Pak Dirman. Kan satu pulau Pak Dirman. Iya, satu pulau tapi beda penghasilan besar Pak. Oke, makasih Pak Sudirman ya. Kayaknya di Iya perjalanan Pak, sama-sama Pak, ya, sama-sama. Iya Pak, ya ya. hati-hati di Selamat sore. jalan. Nah, ini Pak Ramadhin izin ada di kolom chat dari Ibu Murni. Kayaknya sepertinya Ibu Murni ya. Izin bertanya Pak, selain tunjangan, apakah ada pendampingan hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa? Pendampingan hukum, Pak. Apakah sudah ada di Kalimantan Selatan? Baik, Pak Kasman. Izin Bu Murni, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Kalimantan Selatan, saat ini belum mengarah kepada pendampingan hukum. Kita baru saja setahun berjalan mencoba menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada di SKPD melalui yang namanya clearing house, dan di Kalimantan Selatan kita namakan rumah teman atau ruang urai masalah temukan jawaban, di mana kita melaksanakan mitigasi risiko permasalahan-permasalahan proses pengadaan barang dan jasa di SKPD melalui clearing house atau rumah teman tadi. Dan SKPD kalau merasa ada permasalahan yang mereka hadapi, mereka meminta rekomendasi kepada tim rumah teman untuk diberikan rekomendasi. Dan kita sudah memberikan rekomendasi kepada SKPD tersebut dalam artian belum pada proses hukum. Dan alhamdulillah sampai sekarang kalau misalnya dipanggil-panggil oleh APH sudah sering, sudah wajar. Tapi untuk lanjut kepada proses hukum, insya Allah kami bisa tangani melalui rumah teman atau clearing house tadi. Jadi untuk pendampingan hukum belum ada lagi. Dan saya mau belajar juga kepada kabupaten kota atau provinsi yang sudah memiliki tim pendampingan hukum. Mari kita belajar bersama agar permasalahan-permasalahan hukum ini tidak muncul begitu saja di Pemprov atau Pemkab kita, dan hal tersebut bisa kita antisipasi secara dini. Dan di tim rumah teman tadi atau clearing house, kita meminta para teman yang baju coklat atau APH untuk menjadi narasumber. Dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan sounding dengan narasumber dari Polda untuk menyampaikan informasi terkait mitigasi aspek hukum di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Itu saja Pak Kasman, kemudian terima kasih atas pertanyaannya. Ya, makasih Pak Rahmadit. Demikian tadi ibu atau bapak ya, Ibu Murni. Oh, nggak ada feedback lagi ya. Ya, makasih. Kemudian ini ada dari Pak Brandus. Seberapa sering JPPBJ diklarifikasi APH, Pak? Baik Pak Kasman, Pak Brandus, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan seberapa sering JFPPBJ diklarifikasi oleh APH, itu saya tidak bisa memberikan menyatakan sering atau tidak, tapi yang pasti pernah. Pernahnya dari masalah apa? Karena permasalahan biasanya di SKPD itu
terbawa angin dari mana gitu kan. Akhirnya UKPPJ, JF-nya dipanggil-panggil oleh APH, dan JF kita karena memang itu pekerjaannya, itu resiko yang harus timbang, maka dipanggil APH, kita laksanakan klarifikasi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang teman-teman APH juga aware dengan tupoksi kita yang sangat berat. Jadi pernah lah Pak, namanya kita di UKPPJ, ya pernah dipanggil gitu kan, termasuk saya juga pernah dipanggil. Itu kasus di SKPD. Kita bicaranya berdasarkan regulasi, memang kita bilang iya atau tidak, si APH itu mencari versi yang lain, dan akhirnya permasalahan clear. Selanjutnya untuk Pak Isar apa ya? Ya, Pak Isar, itu tadi Pak Brandus dari Mentawai. Nah, kemudian Pak Isar nih ada lagi, Pak Isar ini dari Pinrang ya, Sulawesi. Sulawesi, apakah dengan ITKP yang dicapai ada korelasinya dengan salary yang kami terima nantinya, Pak? Mengingat beban kerja dan kelangkaan profesi serta kondisi kerja yang ada di UKPBJ. Nah, jadi Pak Isar ini mempertanyakan, Pak, apakah dengan em, tingkat ITKP yang semakin baik itu ada terkait dengan TTP ya, salary yang akan diterima nantinya? Baik Pak Isar dari Kabupaten Pindrang Pak Isar ya. Jadi kami menyiapkan proses ITKP PBD ini jauh-jauh hari Pak, jauh hari, dan sebelumnya kita sudah ada TPP, belum TPP khusus. Masalah ternyata kita mendapat ITKP PBD dengan nilai aman baik, itu kita belum tahu perkembangannya seperti apa. Tapi yang pasti teman-teman dari biro organisasi sangat mengapresiasi kinerja dari biro PBD karena penghargaan yang kita peroleh akan mereka sampaikan ke Menpan untuk penilaian reformasi birokrasi dan sakit. Dan sebagai informasi, Kalsel sudah mendapat sakit dengan nilai A, target kita menjadi A. Apakah ITKP ini bisa menjadi bagian dari skema dari A tersebut? Itu saya belum tahu. Dan apakah salary yang kita akan peroleh dari ITKP PPD itu hal lain Pak. Yang pasti dari Korsuga KPK minta agar untuk para pelaku pengadaan tidak hanya DF-nya, juga ada manajemennya seperti Kasubag dan Kabag dan lainnya, itu mendapatkan TPP khusus. Sekarang ini Provinsi Kalimantan Selatan masih membahas dan belum clear lagi membahas. Karena bicara masalah kondisi kerja, masalah profesi, masalah kelangkaan profesi, dan hal-hal yang rentan terkait aspek hukum, memang kita masukkan menjadi konsideran di dalam pengusulan TPP khusus yang akan kita ajukan ke TAPD. Karena saya merupakan bagian dari TAPD, tentu saja kita harus lebih hati-hati di dalam menyikapi hal ini, Pak. Jangan sampai tiba-tiba setelah kita ajukan, ternyata pimpinan mendapat respon yang positif. Makanya penghargaan ini merupakan bagian dokumen yang kita sertakan pada saat kita mengajukan pengajuan untuk TPP khusus. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Eh, Demikian, Pak Isar, mungkin ada respon baliknya hari ini. Ya, jadi dengan apa penghargaan ITKP ini dengan ITKP yang baik, tentunya pasti akan berimplikasi dan memiliki apa korelasi juga nantinya. Nah, ini dari Putu Setiawati.
izin bertanya Pak, bagaimana cara kiat-kiat untuk mendorong SKPD untuk tertib menyelesaikan paket purchasing dan mencatatkan paket non tendering on purchasing non purchasing di SPSC Pak. Baik, Ibu Putu, kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya tim pendamping pertama, yang kedua punya tim monitoring. Untuk tim pendamping kita mengSK-kan minimal satu JF PBPD menjadi pendamping di minimal satu SKPD. Jadi sebagai ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya dinas pendidikan ada permasalahan terkait proses PBD, misalnya itu tidak benar ataupun selesai pekerjaan dilaksanakan mereka tidak melaksanakan penginputan e-kontrak ataupun belum klik tender selesai atau paket selesai, maka SKPD itu akan dimonitoring oleh tim monet tadi. Kan kita membentuk 9 tim monet. Jadi kalau misalnya untuk e-kontrak bermasalah, maka tim monet e-kontrak itu akan melaksanakan monitoring. Dan kalau ditemukan benar memang belum menginput, maka si tim monitoring e-kontrak akan menyampaikan ke tim pendamping SKPD dari dinas kita, dari SKPD kita. Dan pada saat ini, di akhir tahun, seluruh JF PBBJ itu melaksanakan roadshow ke SKPD dalam rangka melaksanakan pengecekan. Apakah SKPD tersebut belum menginput e-kontrak atau SKPD tersebut belum menginput realisasi proses PBJ-nya di sistem atau ada melaksanakan paket-paket pekerjaan yang masih manual. Dan tentu saja sesuai tips yang saya sampaikan tadi, mereka diminta untuk menginput proses di dalam proses pencatatan di SPSD. Jadi kita bisa saling berkolerasi, saling berkontribusi dengan melibatkan 3 pihak. Pertama SKPD, kedua tim pendamping di SKPD, ketiga tim monitoring yang sudah kita SK-kan. Ada permasalahan? Iya benar ada permasalahan. Karena pola-pola konvensional masih terjadi di SKPD. Tugas kita sebagai KPPD yang level proaktif harus membantu mereka untuk melaksanakan penginputan. Apakah mereka tidak siap? Kita siap bantu. Kita membuka di sini di sebelah ruang pendampingan dan advokasi PBD. Artinya kita menyediakan ruang khusus bagi teman-teman di SKPD untuk datang, untuk konsultasi secara offline. Dan secara online juga kita sediakan. Seluruh JF PBBJ kita, 21 orang, itu hampir setiap hari melaksanakan pendampingan ke SKPD didampingi oleh pejabat struktural, di mana Kasubag Pemantauan dan Evaluasi PBD juga turut hadir menyampaikan data. Ini loh SKPD yang belum melaksanakan proses PBD sesuai dengan regulasi itu mengejar ITKP PBD ini. Artinya kalau ada paket yang masih bergantung, tugas dari para penamping itu untuk lebih proaktif ke SKPD yang ada. Dan hal ini sudah berlangsung hampir selama 2 tahun, Bu. Jadi kami terus-menerus melaksanakan monitoring terhadap progres penampingan yang dilaksanakan per minggu. Jadi kalau minggu ini sudah clear, minggu depan kita cek kembali. Itu juga sebaliknya. Terima kasih Pak Kasman. Ya, terima kasih Pak Rahmadi. Gimana Ibu Setiawati?
Apakah ada ingin yang diperjelas lagi? Tadi udah jelas sih sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Karo ya. Jadi kami itu membentuk tim pendamping. Jadi ada satu tim itu mendampingi beberapa SKPD. Di dalam tim pendamping itu ada lagi PIC-nya yang bertanggung jawab sebagai koordinator terhadap dinas tertentu. Dan di biro juga itu tiap hari kita menyisir gitu ya. Eh, Seperti yang di LPSE juga mereka melihat tuh ada nggak paket-paket yang belum tercatat. Satu di antaranya yaitu melalui yang Simantep tadi itu ada kan kelihatan berapa paket yang on progress yang belum selesai. Apakah memang pekerjaannya yang memang belum selesai apakah sebenarnya sudah selesai tetapi tidak diupload bukti kirim atau bukti selesai pekerjaan. Dan itu yang ditindaklanjuti ke SKPD-nya untuk dibantu masalahnya apa gitu. Nah, kemarin itu ada juga kedapatan eh, dikatakan mereka tidak melakukan pemilihan dengan cara digital. Ternyata sebenarnya mereka sudah melakukannya di SPSE, tetapi hanya karena tidak dicatat gitu. Begitu ya Pak Karo ya. Tapi sudah terselesaikan itu semuanya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan. Saya pikir sebenarnya mungkin Bapak Ibu sekalian itu sudah melakukan hal ini juga. Mungkin tadi yang pemenuhan dokumen-dokumennya yang mungkin tidak diupdate atau mengupdate-nya mungkin lewat jangka waktunya gitu ya. Tadi sudah dijelaskan juga kapan pemenuhan dokumen-dokumen yang harus di-upload gitu terhadap beberapa indikator. Perlu kami ingatkan juga mungkin ada Bapak Ibu yang tadi agak terlambat bergabung, silahkan mengisi daftar hadir. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Kalau ada ini ya, ini Mbak bukan Mbak ya, Mbok Mbok Putu Setiawati. Ini dari mana tuh, Bu Setiawati? Bali bagian mana nih? Oh, suaranya belum di unmute, mic-nya belum dibuka. Terima kasih, Pak. Saya dari Singaraja. Oh, Singaraja. Kelungkung kan Kami dari ITKP-nya tinggi juga tuh. Cuman ingin mungkin ada ini Pak, apakah dibuatkan regulasi seperti SE ataupun apa instruksi mungkin bupati atau seperti apa instruksi gubernur atau seperti apa ada tambahan seperti itu selain tim untuk apa namanya menertibkan SKPD ini supaya menyelesaikan apa paketnya sampai ke penilaian penyedia ataupun juga apa mencatatkan pengadaan-pengadaan yang mungkin masih dilaksanakan manual. Baik itu mungkin karena pada saat itu sistemnya sedang bermasalah atau seperti apa. Ini di kami yang masih belum apa namanya bisa tertib dari SKPD itu untuk apa namanya menyelesaikan paketnya itu dan juga untuk mencatatkan proses-proses yang mungkin non tendering sama non purchasing itu yang manual terutama itu karena kami di nilai TKP kami masih nol itu untuk di apa e-purchasing dan non tendering non e-purchasing yang seperti itu. Jadi kami masih mencari apa ya langkah-langkah yang mungkin yang pas gitu supaya segera apa KPD itu bisa segera memenuhi ini sehingga nilai ITKP kami juga meningkat. Begitu Pak Kasman. Terima kasih. Ya, makasih.
Eh, eh, Gimana Pak Ramadin? Baik, Pak Kasman. Terima kasih Bu Putu Setiawati. Bu Putu, Kelungkung itu tetangga dari Bu Putu kayaknya. Itu bagus juga nilainya itu. Kelungkung, benar itu bagus nilainya itu. Saya justru berencana nanti akan ke Kelungkung singgah ke tempat Ibu Setiawati. Singaraja. Singaraja ya. Soalnya ada guru saya itu, Made Beli Sudarsana. Jadi Ibu Setiawati, kita sudah punya regulasi untuk mengamankan hal itu dan untuk SD. Dan kita akan menunggu akhir tahun, Bu. Karena di Impres nomor 2 tahun 2022 dinyatakan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa harus dialihkan dari manual ke elektronik paling lambat 2023 ya. Berarti kita tahun 2024 semuanya sudah transaksional, tidak ada lagi yang pencatatan. Karena yang ingin melaksanakan proses PBJ secara manual itu sudah ketinggalan zaman, Bu. Expired sudah itu. Pola-pola lama masih diterapkan. Sehingga kita perlu menyampaikan ke mereka bahwa kalau Bapak masih melaksanakan pelaksanaan PBJ secara manual, maka tolong dilaksanakan pencatatan di SPST. Tahun ini aja loh kami berikan kesempatan. Kalau tahun depan udah selesai belas. Ya Bu Setiawati ya. Mungkin sedikit Pak terkait Ya, untuk ada nantinya kendala di sistem, mungkin error, ada seperti itu, ada mungkin maintenance dan sebagainya, dan itu merupakan kendala dari pelaksanaan secara elektronik. Apakah ada dibijaksanai terkait itu di aturan apa mungkin apa namanya peraturan terkait apa penatausahaan atau seperti apa tercantumlah di sana jika ada kendala itu apakah bisa masih manual seperti itu? Bagaimana itu, Pak? ya, kita juga punya wilayah-wilayah yang tidak bisa terakomodir melalui jaringan internet. Salah satunya kita punya, kalau nggak salah 13 KPH, kuasa pengelola hutan yang berada di hutan-hutan sana yang sulit kita laksanakan untuk secara elektronik. Tapi kita minta kepada mereka ada tips-tips yang bisa menjembatani, Ibu. Jadi kita tarik mereka ke SKPD Induk, misalnya KPH itu ke kehutanan, agar masalah-masalah seperti tadi itu bisa terselesaikan. Tapi memang kalau masalah SPSI lelet itu terus sering terjadi, Bu. Kita juga merasa lelet dengan SPSI, juga kadang-kadang sirupnya down kan. Tapi itulah tadi, kita perlu trik-trik untuk menyikapi permasalahan-permasalahan digital tersebut melalui secepatnya melaksanakan penginputan sebelum deadline terakhir. Biasanya pada saat deadline terakhir itu banyak yang mengakses aplikasi sehingga erroran sering terjadi, Bu Setia. Tapi lebih pasnya nanti kita diskusi secara offline aja, Bu Setia. Biar trik-trik tadi itu bisa kita atasi. Dan kita punya aplikasi pendukung kalau sirup error, SPC error, itu kita punya aplikasi namanya Simantef dan Sila Praja. Jadi proses pengajuan tender misalnya itu by aplikasi, penunjukan POK-nya juga by aplikasi, menyatakan tender telah selesai dari POK-nya ke SKPD juga by aplikasi, dan untuk monitoringnya kita laksanakan melalui Simantef tadi. Saya pikir itu saja Bu Setia. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Kasman. Ya, Terima kasih, Pak. kasih.
Mungkin ini ada satu lagi di kolom chat, Ibu Ira ya. Ini kalau nggak salah dari Sumatera nih tadi. Mungkin ini merupakan pertanyaan terakhir karena waktunya udah hampir habis. Izin bertanya eh, dari SDM personel apa yang harus dimiliki oleh UKPBJ untuk penilaian kematangan? Ini Pak, personel apa Belum, ya? saya konfirmasi dulu Pak Kasman. Ya, Izin bertanya dari SDM personel apa saya yang harus dimiliki oleh, saya agak bingung nih. mungkin kita undang langsung Ibu Ira. Siap, siap. Iya, maksud saya kan tadi untuk Ya, peningkatan silakan. kematangan UAKP PBJ kan ada salah satunya kan ada unsur SDM, ada unsur apa sih? Ada tiga tadi ya. Nah, kalau unsur SDM apa aja yang harus dimiliki oleh UKPBJ? Mhm. Misalnya nih, yang muda ada berapa orang, yang madya ada berapa orang, gitu. Apakah itu masuk di dalam untuk penilaian penilaian kematangan? Kematangan Siap. atau ITKP, Bu? IKP, IKP, sorry, ITKP sorry. kan kalau yang IKP. itu beda lagi ya level Oh, beda kematangan. lagi. Indikator pemenuhan itu, Pak, pemenuhan SDM di ITKP. Baik, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk indikator kualifikasi dan kompetensi SDM itu bisa kita lihat dari proses cara perhitungannya. Cara perhitungannya adalah jumlah JF PPPJ yang Ibu miliki dibagi dengan jumlah formasi yang direkomendasikan dan ditetapkan oleh Kemenpan RB, kan direkomendasikan oleh KPB dan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Misalnya di Kalsel itu 30, Bu. Itu kan ada madya, ada muda, ada pertama, itu harus dipenuhi minimal 60% sesuai regulasi. Artinya, apabila Ibu tidak bisa memenuhi minimal 60% dari formasi yang ditetapkan oleh MPRB itu, maka Ibu tidak bisa mendapatkan angka maksimal di SDM ini. Ingat SDM ini skor maksimal 30. Artinya, Ibu harus melebihi 60%. Kayak Kasel misalnya sudah di atas 70%, dan skor maksimal yang Kasel peroleh kemarin itu di angka 21. Kenapa 21? Karena 21 per 30 kali 30 bobot itu adalah 21. Artinya, seoptimal mungkin Ibu harus melaksanakan pemenuhan JF. Gampang nggak? Susah, Bu, susah. Jarang-jarang ada JF yang mau menjadi pejabat nasional. Apalagi permasalahan terkait adanya aspek hukum menjadi pertimbangan tersendiri. Jadi dari 30 seperti kasus 30 alokasi informasi yang disiapkan oleh Kemenpan RB untuk diisi, itu kita ajukan secara bertahap. Misalnya mereka dari JF pertama, itu kita ajukan ke LKPB untuk dilaksanakan penjadwalan untuk mengikuti ujian kompetensinya. Setelah LKPB memberikan lampu hijau, artinya secara administrasi yang bersangkutan bisa diikutkan untuk mengikuti ujian kompetensi JF pertama. Maka selanjutnya LKPB mengeluarkan surat penjadwalan pada yang bersangkutan. Setelah itu
yang bersangkutan ikut ujian melalui portofolio, melalui acara dan seterusnya. Hasil pleno menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa lulus atau tidak lulus, maka hasil putusan dari sidang pleno tersebut keluarlah SK penetapan hasil ujian kompetensi. Yang bersangkutan lulus misalnya Bu, maka yang bersangkutan kita ajukan ke BKD setempat untuk dilaksanakan pelantikan. Selesai pelantikan dilaksanakan, maka berita acara pelantikan SK yang bersangkutan itu sesegeranya kita upload di SI UKPBJ LKPB agar data di Direktorat Pengembangan Profesi LKPB tersebut itu kita sudah ada penambahan 1 sampai ABK dari UKPBJ Bapak Ibu terpenuhi 100%. Tapi saya belum pernah melihat ada yang sudah 100%. Target saya Kalsel yang 100% duluan. Karena sulit untuk mengejar 100%. Kita banyak pertimbangan, ada yang pensiun kemarin saya itu pensiun. Ada yang sudah kita latih secara intens, yang bersangkutan dilantik menjadi pejabat struktural di tempat lain. Makanya kemarin kami sudah di angka 21 orang, selanjutnya ada dilantik menjadi pejabat struktural di tempat lain, berkurang 2, jadi 19. Tapi kita tidak kurang semangat untuk menggapai keterpenuhan JFBB kita. Terus apakah pertama muda dan media ada alokasinya? Ada Bu, di SK Menpan itu sudah jelas totalnya misalnya 30, untuk pertama berapa, untuk muda berapa, dan pertama berapa. Itu harus kita penuhi. Tetap semangat Bu ya. Memang saya pikir tidak mudah. Tapi melihat penilaian indikator SDM kualifikasi dan kompetensi PBJ cukup besar, 30, di bawah level kematangan 40. Bayangkan dengan Kepodaring misalnya cuma 1, purchasing 4, di kontrak 5, tendering 5, dan seterusnya. Maka kita perlu strategi untuk memperkuat indikator-indikator yang bisa kita anggap memenuhi penilaian ITKP PBJ kita. Mungkin itu saja, terima kasih Pak Asman. Ya, terima kasih. Waktu sudah pukul 16.37 WITA ya, atau 15.37. Mungkin banyak lagi di antara Bapak Ibu sekalian yang masih hadir sampai dengan saat ini yang ingin bertanya, namun waktu telah habis. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ramadhin atas sharing sessionnya terhadap gimana tips dan triks untuk mengoptimalisasi ITKP. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ramadhin pada sore ini menjadi inspirasi, lebih bermanfaat gitu, ada manfaatnya bagi kemajuan UKPBJ di provinsi atau kabupaten Bapak Ibu yang sekalian ya. Nah, dengan demikian maka berakhirlah Zoom meeting kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Muklis Isnaini. Silakan Bapak. Siap, makasih Bang